Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Saya akan membahas bagian kegiatan kita kemarin, yaitu Ato Saljo ya, atau Yonda Ato. Yomumainya kita sudah laksanakan. Ini masih ingat kan yang kemarin ya? Nah, tolong diingat lagi, ini ada angka ini menunjukkan apa. Baik, kita awali dengan membaca bacaannya dengan memahami inti paragraf, inti dari masing-masing paragraf. Kita baca dulu ya, mengenai kore kara inu ya neko kaitai tomotte iru anata e. Bagi siapa saja yang ingin memelihara hewan, yang punya niat untuk memelihara hewan. Kenapa judulnya seperti ini? Kita lihat satu persatu paragrafnya. Paragraf yang pertama, Anata wa doubutsu ga suki desu ka? Anata no ie ni wa petto ga imasu ka? Sore tomo kore kara kaitai to omotte imasu ka? Nihon de wa inu to neko dake demo yaku 2000万頭2016年ペットフード協会調査がペットとして飼われています。なんと15歳未満の子供の数よりも多いのです。Seperti itu. Jadi paragraf pertama ini memberikan penjelasan bahwa ada sejumlah hewan yang dipelihara di Jepang, yaitu 2000万頭. Ya, jadi sekarang tahu ya, angka 2 juta yang saya tunjukkan tadi atau yang saya tunjukkan di PowerPoint sebelum kegiatan membaca itu artinya adalah jumlah hewan yang dipelihara di Jepang. Hewannya yaitu anjing dan kucing. Ini berdasarkan survei yang dilakukan tahun ini. Kemudian jumlah itu ternyata melebihi jumlah anak-anak yang ada di Jepang. Berikutnya paragraf yang kedua. Petto wa watashi tachi no seikatsu ni iroiro na yoi koto o motarashite kuremasu. Inu ya neko o kau koto de yashashii kimochi ni nareru. 家族の会話が増える、家庭の雰囲気が和やかになるというような人の情緒やコミュニケーション面での効果はよく言われていることです。最近は少子化、高齢化社会を反映して生活に癒しを求めてペットを飼う人も増えています。ペットは人間にとって単に可愛がる動物から家族やパートナーとして必要とされるようになったのです。Mohon maaf, ini bacanya agak tersendat. Nah, ini paragraf kedua ini menjelaskan tentang situasi jika kita memelihara peto. Ada kebaikan-kebaikan apa saja yang bisa kita dapatkan. Kemudian pandangan orang terhadap binatang yang awalnya hanya sebagai binatang piaraan sekarang berubah menjadi sebagai keluarga atau partner. Berikutnya paragraf ketiga. Tokoro ga genjitsu ni wa totemo kanashii koto ga okotte imasu. Ie o hikosu kara shigoto ga isogashiku natta kara fue sugite shimatta kara petto ga toshi o totta kara to itte sewa o shinaku nattari petto o steru musekine na kainushi ga takusan iru no desu. このように飼い主に捨てられた犬猫のほか、迷子や飼い主がいない犬猫が年間約11万4000頭も保護所や動物愛護センターに引き取られています。もし新しい飼い主が見つからなかったら、その犬猫たちはやむを得ず殺処分されてしまいます。Paragraf ketiga ini di sini menceritakan bahwa di dalam kenyataan itu banyak binatang piaraan yang dibuang ya, dengan alasan-alasan yang disebutkan di dalam paragraf ini. Kemudian binatang-binatang yang terbuang atau terlantar tersebut biasanya dipungut oleh tempat semacam tempat perlindungan hewan ya. Dan katanya rata-rata ini bisa mencapai sejumlah ini 114.000. Jadi
Sekarang kita tahu angka 114 itu menunjukkan apa. Yang tadi 2 juta menunjukkan inu dan neko yang dipiara di Jepang. Kalau ini 114.000 menunjukkan jumlah inu dan neko yang dipungut dari jalanan. Kemudian paragraf keempat, Petto wo mocha de wa arimasen. Inochi yaru ikimono desu. Inochi o gomi no you ni steru koto wa yurusaremasen. Anata wa petto no kainoshi toshite saigo made sekinin o motsu koto ga dekimasu ka? Dobutsu o kau koto wa kinsen teki ni mo tairyoku teki ni mo totemo taihen desu. Anata no seikatsu no jiyu mo seigen saremasu. Sore ga zutto tsuzuku no desu. Anata wa hontou ni saigo made kainoshi no sekinin o hatasemasu ka? Douka Petto o kau mae ni yoku kangaete kudasai. Baik, paragraf terakhir ini pesan dari penulis bagi yang mulai berniat untuk memelihara hewan. Tolong pikirkan baik-baik, katanya ya. Apakah betul mau memelihara hewan? Apakah betul bisa bertanggung jawab? Jangan sampai nanti di tengah jalan dibuang, disia-siakan. Karena apa? Ketika memelihara hewan, itu akan memakan biaya, memerlukan banyak tenaga, dan juga membatasi gerak langkah kita. Seperti itu. Bagi yang ingin mengetahui detail setiap kalimat dari bacaan ini, silakan lihat video yang lainnya ya, sudah saya sediakan. Kita lihat pertanyaannya. Yang pertama, Honbun no ichi kara yon ni sorezore ichiban ii midashi wa dore desu ka? Midashi itu semacam headline-nya, pokok kalimatnya, pokok inti apa namanya, pokok pikiran dari setiap paragrafnya itu apa? Midashi. Yang pertama, nomor 1, jawabannya D. Niseng mang tono inuto neko. Ya, sudah sesuai ya, tadi di paragraf pertama disebutkan sejumlah 2 juta anjing dan kucing yang dipelihara di Jepang. Yang kedua, A. Petto wa kazoku. Di paragraf kedua tadi dijelaskan perubahan posisi atau perubahan pandangan Petto dari sekedar binatang piaraan menjadi seolah keluarga atau partner. Yang ketiga, paragraf 3, head apa namanya, midashinya yaitu C ya, Fukoni sareta petto. Binatang-binatang yang diterlantarkan, fuko ya, ko-nya itu kanji apa namanya, shiawase. Fu itu kanji negatif ya. Hitsuyo, fuhitsuyo. Fuhitsuyo. Kalau hitsuyo perlu, kalau fuhitsuyo menjadi tidak perlu. Nah, ini paragraf ketiga isinya yang tadi yang mengenai anjing dan kucing yang dibuang dan yang harus dimusnahkan kalau tidak ada pemilik baru. Kemudian paragraf keempat, jawabannya B. Sekinin o motte petto o kaemasu ka? Jadi paragraf keempat ini pertanyaan atau ya wanti-wanti tadi ya dari penulisnya. Benar gak bisa bertanggung jawab sampai akhir jika memelihara hewan? Jadi tolong pikirkan, bisakah Anda memelihara hewan dengan penuh tanggung jawab? Itu. Berikutnya nomor 2. Honbun no nayo to kurabete shita no 1 kara 5 made ga tadashi kereba maru, tadashi kunakereba batsu. Ini kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, Nihon de wa 15 歳未満の子供よりペットの犬猫の数の方が多いです。Dibandingkan dengan jumlah anak di Jepang, jumlah binatang piaraan itu lebih banyak. Jawabannya maru. Tadi ada pernyataan nanto 15 歳未満の子供よりも多いです。Seperti itu. Jadi lebih banyak jumlah petto dibandingkan jumlah anak-anak di Jepang. Nomor 2, inu ya neko o kau to hito no kimochi ga yasashiku natte kazoku to no communication mo yoku narimasu. Ini jawabannya betul ya, karena tadi disebutkan beberapa kebaikan yang akan kita dapatkan jika memelihara binatang. Salah satunya adalah kimochi ga yasashiku naru. Kemudian kazoku to no communication mo yoku naru.
fueru tadi ya. Nomor 3, peto kaeba ningen wa nagaiki dekiru node, peto wa kazoku yorimo taisetsu desu. Katanya kalau kita memelihara hewan itu akan memberikan efek umur panjang. Oleh karena itu peto lebih penting daripada keluarga. Ini jelas jawabannya salah, karena tidak ada di dalam bacaan. Adapun tadi karena fenomena di Jepang yang kekurangan anak usia anak-anak, sebaliknya usia lanjut itu banyak, maka mereka banyak memerlukan peto. Mungkin tadi sebagai kazokunya atau sebagai partnernya gitu ya. Karena sabishi ya, anak mudanya semua kerja keluar, yang manulanya di rumah tidak ada teman. Kalau ada peto itu bisa terhibur. Makanya di situ ada kata iyashi. Kemudian peto kaenaku nattara dobutsu aigo senta ni hiki totemo araeba ii desu. Katanya kalau kita sudah tidak bisa memelihara hewan piaraan kita, ya sebaiknya diserahkan ke shelter, itu perlindungan hewan ya, tempat-tempat perlindungan hewan. Ini salah karena tidak sesuai dengan bacaan ya. Yang ada di bacaan tadi adalah inu neko atau anjing dan kucing yang dibuang oleh pemiliknya itu diambil atau dipungut oleh dobutsu aigo senta. Jadi salah. Nomor 5, dobutsu aigo senta no inu neko wa zenbu atarashi kainushi ni morawarete imasu. Anjing dan kucing yang ada di tempat perlindungan hewan tadi semuanya akan pelihara oleh pemilik baru ya, akan diadopsi oleh pemilik baru. Ini salah karena tidak ada pernyataan yang mendukung ini di dalam bacaan. Nomor 6, peto kaukoto wa sekinin ga aru koto nanode kate mo daijoubu ka majime ni yoku kangae nakereba narimasen. Ya, baru. Ini sesuai isi pesan paragraf keempat tadi ya. Apakah benar-benar kita tidak bermasalah kalau memelihara binatang? Ya, bermasalah itu nanti tiba-tiba jadi sibuk, tiba-tiba tidak punya uang, tiba-tiba harus tugas keluar negeri, keluar kota yang harus meninggalkan peto seperti itu. Jadi harus dipikirkan dengan matang. Jadi jawabannya maru. Yang ketiga, iyashi wa doyu imika kangaetari shirabetari shite kudasai. Saya di sini sebetulnya yang diminta bukan Anda mencari iyashi kemudian cari bahasa Indonesianya apa, misalkan menyembuhkan, mengobati seperti itu ya, tapi arti maknanya secara kalau dilihat dari itu apa? Dilihat dari bacaan. Ya, barusan saya singgung sedikit. Iyashi itu memang artinya ya mengobati, menyembuhkan, tapi lebih luas dibandingkan seperti dokter menyembuhkan sakit perut misalkan. Iyashi itu lebih banyak digunakan untuk urusan psikologi ya, seperti itu. Dan ini di tugas tidak usah dijawab juga tidak apa-apa. Kemudian soste hombung nino zenhang ni iyashi to kanke ga aru bubung o futatsu mitsukete kudasai. Ya. Tolong temukan 2 ungkapan yang berkaitan dengan iyashi di dalam bacaan paragraf kedua. Ya, jawabannya yasashi kimochi ni nareru. Ya. Misalkan sebelum ada hewan piaraan hati kita itu kurang lembut. Kemudian ketika kita memiliki hewan piaraan itu bisa menjadi lebih lembut. Ya. Kemudian fung iki ga nagoyaka ni naru, suasana di keluarga menjadi lebih damai seperti itu ya. Makanya saya tadi bilang iyashi ini lebih ke urusan psikologi ya. Nomor 4, hombung nini saikin wa shoshika koreika shakai o hangai shite seikasu ni iyashi o motomete petto o kau hito mo fuete imasu to arimasu ga naze deshou ka. Tadi sudah saya singgung ya, karena jumlah anak muda kurang sementara jumlah manula banyak, dan secara keseluruhan juga jumlah penduduk Jepang itu sedikit.
saya rasa mereka kesepian, saya rasa mereka banyak manula yang di rumah yang butuh teman. Akhirnya ya salah satu solusinya adalah dengan memelihara hewan. Jadi bisa ada teman, jadi bisa menghibur. Nah itu iyashi di situ ya. Secara psikologi bisa menghibur, bisa menghilangkan rasa kesepian dan lain-lain. Shoshika shakai, koreka shakai, seikatsu no iyashi petto no mitsu o tsukatte anata no kangai o hanashite kudasai. Tadi ya, saya sudah termasuk ini kan ya, ini juga ada ya, ini juga ada. Nah, silakan dikembangkan dalam bahasa Jepang jawabannya. Nomor 5. Honbun yong no kinsen teki ni taihen na koto, tairyoku teki ni taihen na koto, seikatsu no jiyu ga seigen sareru koto to wa gutai teki ni wa douyu koto da to omoimasu ka? Anata no kangai o hanashite kudasai. Nah, tadi disebutkan ada kalau miara hewan itu taiheng dari segi finansial, dari segi tenaga dan kebebasan kita ya. Dari segi finansial misalnya taiheng kenapa? Yang pertama contoh ini ya, peto de mise de peto o kau baai okane ga kakaru. Ini jelas ya, kalau petonya sendiri kita beli di toko hewan ya pasti membutuhkan uang untuk membelinya. Kemudian uang untuk apa lagi? Veto fudo, untuk makanannya ya. Kemudian bioing, kalau sakit ya harus dibawa ke dokter hewan. Kalau mau di KB biar nggak banyak harus dibawa ke dokter hewan. Itu memerlukan biaya. Untuk sampo, untuk mencukurnya, untuk kalung leher itu ya. Kalau anjing atau kucing kan biasa diberi kalung, kan ada nama pemiliknya. Untuk talinya, kalau anjing ya dikasih tali kan, kalau bawa jalan-jalan seperti itu. Kemudian petono koya, untuk kandangnya, untuk bedonya. Kemudian kalau bepergian terus petonya dibawa ya petono hoteru. Ya mungkin ini kalau ada hotel yang menyediakan tempat penitipan peto bagi para pelancong yang memang membawa binatang piaraan bersama mereka, seperti itu. Itu semuanya membutuhkan biaya. Mungkin ada hal yang lain yang membutuhkan biaya, silakan ditambahkan. Kemudian dari segi tenaga akan memakan banyak tenaga, memerlukan tenaga. Kenapa? Contohnya tenaga untuk mainichi no sampo, harus dibawa jalan-jalan. Kemudian keiji ni irete hakobu toki, kalau misalkan pindahan, kalau misalkan dibawa kemana itu kan harus dijinjing, dimasukkan ke kandangnya, itu kan memerlukan tenaga. Kemudian ie dia sobutoki, ketika bermain dengan hewan piaraan kita di rumah itu juga memerlukan tenaga. Nah ini apalagi okikute chikara tsuyoi peto, peto yang misalkan kita punya anjing apa yang besar ya, dan pasti berat, jadi kita butuh tenaga untuk bisa mengimbanginya ketika asobu misalkan, atau ketika menggotong dan sebagainya ya. Kemudian butuh tenaga bagi yang punya peto yang sudah uzur, sudah kore, ini sudah tua usianya. Mungkin kalau sama dengan manusia ya, kalau peto atau hewan yang sudah tua itu juga memerlukan sedikit lebih ekstra perhatian. Terakhir, dari segi keterbatasan kebebasan gerak langkah kita, misalnya skina tokini skina bashoe ryokoni kinikui. Kalau kita punya hewan piaraan, jadi agak susah kalau mau keluar kota, agak susah kalau mau wisata. Karena jadi ingat di rumah siapa yang memberi makan hewan piaraan kita. Kecuali kalau punya pembantu, misalnya punya saudara yang bisa dimintai tolong. Tapi ini masalah di Jepang kan tidak ada pembantu, tidak ada ini gitu ya. Saudara juga pada sibuk masing-masing. Jadi ini masalah bagi orang Jepang. Kemudian mainichi sampo o sasenake reba narimasen. Nah ini
setiap hari harus membawa mereka jalan-jalan. Misalkan pagi-pagi masih males-malesan tapi punya kewajiban untuk membawa jalan-jalan anjing. Kemudian bioing ya toriminggu nadon petonotame ini dekakena kereban naranai. Ini juga ya, kita harus menyediakan waktu khusus untuk membawa anjing piaraan kita ke rumah sakit atau mau dicukur atau ke salon dan sebagainya gitu ya. Kemudian itsumo ishoni inakereban naranai ya, tadi kita tidak bisa seenaknya bepergian kalau ada hewan piaraan. Ini untuk situasi orang Jepang ya. Di Indonesia pun ya ada yang saya kenal agak susah kalau misalkan mau pulang kampung tapi di rumahnya punya binatang piaraan, itu terus mikir-mikir bagaimana caranya. Berikutnya nomor 6, kotoba no yomikata o kakunin shimasho. Ini yomikatanya apa? Kemudian ini ada hinto nomor 1, 2, 3 ini ada di dalam bacaan. Yang pertama ini dibacanya aigo suru. Artinya sama saja dengan kawai garu. Kemudian ikimono. Ikimas di sini artinya hidup ya. Ikimono berarti benda-benda yang hidup. Ikimono artinya inochi ga aru. Jocho. Ini bacaannya jocho. Ini artinya sama dengan kimochi. Kemudian yamuoezu. Ya, kanji ini dibaca artinya sama dengan shikata ga nai. Tadi di bacaan ada yamuoezu sashobung saremas ya, shikata ga nai, apa boleh buat anjing atau kucing yang ada di tempat perlindungan hewan itu kalau tidak ada pemilik baru ya akhirnya dimusnahkan. Mungkin seperti file gitu ya, ada retention time gitu ya. Misalkan kalau hewan itu sudah berapa tahun ada di situ tanpa ada pemilik yang baru, itu dimusnahkan. Jadi mungkin ada regulasi seperti itu. Karena kalau tidak dimusnahkan, ya seperti yang ada di bacaan tadi, setiap tahun rata-rata tempat perlindungan hewan itu memungut sampai 114.000 ekor anjing dan kucing. Jadi bayangkan kalau tidak ada regulasi seperti itu mungkin akan penuh. Meskipun sedih ya kita baca itu. Bukan sesuatu yang menggembirakan. Kemudian ini yang ketiga, ya ini silakan saja minasang pikirkan ya. Sekinina kainoshi o nakusu tame ni watashi tachi wa donna koto o shitara ii to omoimasu ka? Supaya tidak ada pemilik hewan yang seenaknya membuang hewan piaraannya, apa yang harus kita lakukan? Kemudian sterareta inu ya neko ga mou ichido shiawase ni nareru you ni watashi tachi wa donna koto o shitara ii to omoimasu ka? Nah, supaya anjing dan kucing yang tadi sedih karena dibuang pemiliknya, karena terlantar dan sebagainya, supaya mereka mendapatkan kembali kebahagiaan mereka, apa yang harus kita perbuat? Gitu. Terakhir ya. Ini Jiko Hyoka, sebetulnya kemarin ada yang menanyakan apa ya, saya lupa. Nah ini ketika minasang sudah sejak awal mengikuti dari Yomumae, kemudian Yomimasho dan Yonda Ato, ketika sudah selesai semua kegiatan itu, silakan minasang lihat ke cermin ya, wajah minasang itu mirip yang mana? Apakah merengut seperti ini? Apakah ada tersungging senyum? Atau ini tersenyum lebar? Ya. Kalau wajahnya seperti ini, artinya Anda masih merasa kesulitan untuk memahami isi bacaan ini atau kegiatan membaca ini. Kendunya berarti belum tercapai. Kemudian dekita, artinya ya sudah bisa, meskipun di sana sini masih ada yang belum dipahami. Dan yang terakhir, ya ini mungkin yang lancar saja ya. Kalau cuman 1-2 buah kosakata yang tidak tahu artinya, itu tidak apa-apa. Nah, silakan, wajah minasang itu yang mana? Kemudian ini terakhir di kotak, atarashiku oboeta hyogen kanji nado. Setelah minasang mengikuti kegiatan membaca ini, ada ungkapan baru apa yang sekarang
saya menguasainya. Oh ternyata itu artinya ini ya. Oh saya bisa menggunakannya seperti itu. Ya boleh ungkapan, boleh kanji atau dua-duanya. Kanji apa, ungkapan apa yang baru saja minasang kuasai. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menambah pemahaman minasang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.